Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Galuh Wirantono, guru di SDN 1 Kelampok. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus. Adapun tujuan pembelajaran khusus adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mempelajari modul 2 dalam berbagai media. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan dilakukan secara sistematis, di mana coach memvalidasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Adapun paradigma berpikir coaching. Yang pertama adalah fokus pada coaching yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran yang kuat. Dan yang terakhir, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata atau frase kunci pada definisi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dalam berinteraksi dengan teman sejawat ataupun siapa saja. Kita dapat menggunakan ketika prinsip tersebut dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Yang pertama adalah kemitraan, di mana posisi coach dan coach dalam proses coaching adalah mitra, artinya setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Yang kedua, proses kreatif. Proses kreatif dilakukan melalui percakapan 2 arah yang memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Coaching dalam konteks pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa proses coaching adalah sebagai komunikasi antara guru, murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan memberdayakan potensi yang ada agar siswa tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan Tutwuri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi antara guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri Handayani menjadi kekuatan pendekatan coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Yang berikutnya adalah kehadiran penuh atau present, yaitu kemampuan coach untuk bisa hadir secara utuh bagi coach, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang berikutnya, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat percakapan adalah diri coach, yakni mitra bicara. Pertanyaan yang berbobot. Adapun pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi dari coach, mengubah untuk berpikir, menstimulus coach untuk memunculkan ide-ide baru, dan mampu mengungkapkan emosinya. Berikut ini adalah mendengarkan dengan rasa. Percakapan coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tirta adalah sebuah singkatan. T yang pertama, yaitu coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dalam sesi coaching. Yang berikutnya adalah I. I adalah identifikasi, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada coach. Yang berikutnya adalah R, yaitu rencana aksi. Coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil jawaban dari pertanyaan coach selama sesi coaching yang akan dijadikan sebagai sebuah rencana aksi. Yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu komitmen coach dalam membuat rencana aksi dan menjalankannya.
Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang pertama adalah supervisi akademik dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, siklus supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, antara lain pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Yang ketiga, beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Refleksi terhadap pengalaman belajar. Yang pertama adalah emosi yang dirasakan. Semangat untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk di supervisi akademik. Yang kedua, tertantang untuk mengimplementasikan praktek coaching sehingga kedepannya bisa melakukan coaching supervisi akademik dengan baik. Hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah mendapatkan pemahaman materi tentang coaching untuk supervisi akademik dan sudah dipraktekkan bersama murid dan rekan guru. Yang kedua adalah hal yang perlu diperbaiki terkait kompetensi inti coaching, yaitu terutama saat mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga mampu menggali dengan baik kondisi coaching. Yang berikutnya adalah refleksi terhadap pengalaman belajar, mengimplikasi terhadap kompetensi diri, yaitu menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi coach bagi orang-orang di sekitar untuk mampu memberdayakan dan mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Analisis topik modul 2.3. Yang pertama, bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik. Melalui supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dapat memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Yang kedua, coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi, kesadaran yang mendorong tingkat aksi ketika dilandasi rasa percaya coach terhadap coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena supervisi akademik terjadi proses kolaborasi antara supervisor dengan guru. Analisis topik berikutnya adalah apa tantangan implementasi coach di sekolah? Tantangannya adalah ketika dihadapkan dengan rekan yang dilihat memiliki beban masalah tetapi sulit untuk terbuka. Ketika kita mencoba mengajak berbicara dengan paradigma berpikir coaching. Tantangan yang kedua adalah ketika berhadapan dengan rekan yang lebih senior yang belum terbiasa dengan paradigma berpikir coaching. Sebagai seorang coach biasanya akan mendapatkan label menggurui. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan? Adapun alternatif solusi untuk tantangan adalah saat proses kita berusaha menjadi seorang coach yang mampu membangun kemitraan yang baik dengan coaching. Berusaha menjadi pendengar yang aktif, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga proses coaching mampu membuat coaching merasa nyaman dan terbuka. Hal tersebut dapat menghasilkan proses coaching yang maksimal, yaitu terpecahkan masalah yang dialami oleh coach dengan solusi-solusi dari coach itu sendiri. Modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, berkaitan dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini diadakan pemetaan kebutuhan pembelajaran murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil pelajar murid. Hasil pemetaan ini dapat digunakan sebagai seorang coach dalam proses coaching mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Keterkaitan yang kedua adalah dengan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Ada beberapa aspek kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berempati, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan oleh seorang coach dalam coaching terhadap coach agar mampu mengendalikan diri dan emosi serta menimbulkan rasa empati dan sosialisasi sehingga coach mampu mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Selain itu, teknik kesadaran penuh atau mindfulness dapat digunakan coach sebelum memulai coaching untuk memfokuskan diri agar hadir sepenuhnya atau present saat proses coaching terjadi.
Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya pada paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam kompetensi coaching dan alur Tirta sebagai alur percakapan coaching, sebagai seorang coach harus melakukan kehadiran penuh atau present. Salah satu teknik yang bisa digunakan yaitu teknik stop dan mindfulness. Yang sudah dipelajari pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, salah satu prinsip coaching yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat sehingga percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana aksi yang diputuskan oleh rekan atau coach yang telah dikembangkan. Potensi coaching yang beragam sehingga keterampilan sosial emosional diperlukan untuk memaksimalkan potensi coaching. Demikian tadi pemaparan tentang koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih. Teruslah bertanya, teruslah menggali, dan teruslah belajar. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.